Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 2023-20-10584 dari jurusan Administrasi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Muhammad Ridho SPMH. Adapun topik yang akan saya bawakan, yang pertama ada jenis-jenis resiko di dalam manajemen resiko, yang kedua ada studi kasus mengenai perusahaan yang akan mengadakan promosi. Nah, baik, jadi langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis resiko dalam manajemen resiko. Yang pertama ada resiko finansial. Resiko ini berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan seperti fluktuasi mata uang, kegagalan investasi, atau ketidakmampuan membayar utang. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki pinjaman dalam mata uang asing, nilai tukar yang berubah secara drastis dapat meningkatkan biaya pembayaran utang. Yang kedua ada resiko operasional. Resiko ini muncul dari proses internal perusahaan, termasuk kesalahan prosedur, kerusakan alat produksi, atau kesalahan manusia. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami kegagalan sistem IT, operasionalnya dapat terganggu dan menghambat proses bisnis. Yang ketiga, resiko reputasi. Resiko yang berkaitan dengan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kesalahan dalam layanan atau skandal dapat merusak reputasi perusahaan, menyebabkan hilangnya pelanggan dan kepercayaan investor. Keempat, resiko lingkungan. Resiko yang timbul akibat dampak lingkungan, seperti bencana alam, polusi, atau regulasi lingkungan yang semakin ketat. Misalnya, perusahaan manufaktur yang tidak mematuhi aturan lingkungan bisa dikenai sanksi berat. Yang kelima, resiko keamanan berkaitan dengan keamanan fisik aset dan data perusahaan, termasuk pencurian, peretasan, atau ancaman cyber. Jika sebuah perusahaan terkena serangan cyber dan data pelanggan bocor, maka bisa terjadi kerugian finansial serta kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang keenam, resiko strategis. Resiko yang muncul akibat keputusan strategis perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar atau tren industri. Contohnya, jika perusahaan salah mengambil keputusan ekspansi ke pasar yang ternyata tidak memiliki permintaan yang cukup. Ketujuh, resiko hukum. Resiko yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum jika tidak mematuhi kontrak bisnis atau melanggar regulasi pemerintah. Oke, selanjutnya yang kedua ada studi kasus. Sebuah perusahaan melakukan program promosi untuk meningkatkan penjualan. Promosi yang dilakukan adalah program pembelian 5 dus bonus 1 dus. Dari program promosi ini, saya akan menjelaskan kemungkinan terjadinya resiko apa saja, kenapa resiko tersebut bisa terjadi, dan bagaimana langkah analisa serta pencegahannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Program promosi seperti beli 5 dus bonus 1 dus tentu dapat meningkatkan penjualan, tetapi juga membawa berbagai resiko. Berikut adalah analisisnya. Oke, kita masuk ke kemungkinan resiko. Yang pertama ada resiko finansial. Di dalamnya mencakup yang pertama, kerugian margin keuntungan jika biaya tambahan dari bonus tidak diperhitungkan dengan baik. Yang kedua ada cash flow terganggu jika stok bonus memberikan beban tambahan tanpa peningkatan keuntungan yang sepadan. Yang kedua ada resiko operasional yang di dalamnya mencakup pertama, ketidakseimbangan stok di mana permintaan produk melonjak sementara persediaan bonus tidak mencukupi. Yang kedua, kemungkinan penipuan seperti pembelian dalam jumlah besar hanya untuk mendapatkan bonus dan jual kembali dengan harga diskon. Yang ketiga ada resiko reputasi dan kepercayaan konsumen. Di dalamnya mencakup yang pertama, ketidakpuasan pelanggan jika program tidak dikelola dengan baik. Misalnya pelanggan merasa tertipu karena ada batasan tertentu yang kurang jelas. Yang kedua, dampak negatif terhadap citra brand, terutama jika promosi dianggap tidak transparan atau merugikan pelanggan tertentu. Selanjutnya, mengapa resiko bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya perencanaan dalam menghitung profit margin dan dampak terhadap keuangan. Yang kedua, ketidakseimbangan antara prediksi permintaan dan kapasitas penyediaan stok. Yang ketiga, kurangnya kontrol atau monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan promosi. Langkah-langkah analisis resiko. Yang pertama, identifikasi resiko dengan melakukan yang pertama, tentukan potensi resiko finansial, operasional, reputasi, hukum, strategis, dan lingkungan terkait promosi. Yang kedua, gunakan data historis atau studi kasus untuk mengidentifikasi pola risiko serupa. Yang kedua ada evaluasi dampak dan probabilitas. Dengan melakukan yang pertama, ukur seberapa besar dampak risiko terhadap bisnis menggunakan metrik seperti penurunan profit atau peningkatan biaya operasional. Yang kedua, tentukan probabilitas terjadinya risiko dengan analisis tren industri dan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, analisis sumber risiko. Dengan melakukan kenali faktor pemicu yang menyebabkan resiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ketidakseimbangan stok, atau regulasi yang tidak dipatuhi. 4. Simulasi skenario.
Dengan melakukan yang pertama, lakukan simulasi berbagai skenario untuk melihat dampak potensial dan bagaimana risiko dapat berkembang dalam kondisi tertentu. Yang kedua, gunakan perhitungan metamis atau model prediktif untuk memperkirakan efeknya. Yang kelima, penilaian kelayakan program. Dengan melakukan yang pertama, bandingkan potensi keuntungan dengan resiko yang ditemukan. Yang kedua, jika resiko lebih besar daripada manfaat, pertimbangkan modifikasi strategi sebelum implementasi. Selanjutnya, pencegahannya. Yang pertama ada peningkatan analisis finansial. Dengan melakukan yang pertama, terapkan perhitungan margin keuntungan untuk memastikan promosi tidak menggerut profit secara berlebihan. Yang kedua, gunakan skema diskon atau bundling yang tetap menguntungkan. Yang kedua, optimalisasi manajemen stok dan operasional. Dengan melakukan yang pertama, pastikan stok tersedia dalam jumlah cukup sebelum peluncuran program. Yang kedua, siapkan logistik dan sumber daya manusia agar mampu menangani peningkatan permintaan. Yang ketiga, transparansi dan komunikasi promosi. Dengan melakukan yang pertama, buat syarat dan ketentuan promosi yang jelas serta mudah dipahami oleh pelanggan. Yang kedua, gunakan berbagai kanal komunikasi untuk memastikan pelanggan menerima informasi dengan baik. Yang keempat, penyesuaian strategi kompetitif. Dengan melakukan yang pertama, analisis promosi yang dilakukan oleh kompetitor untuk memastikan program memiliki daya tarik yang lebih baik. Yang kedua, jika diperlukan, tambahkan nilai tambah seperti layanan khusus untuk pelanggan setia. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Dengan melakukan yang pertama, pastikan seluruh aspek promosi mematuhi aturan perdagangan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, siapkan mekanisme penanganan keluhan pelanggan agar kepercayaan tetap terjaga. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.